Perkenalkan, nama saya Neneng Gerini Siburian dengan NIM 0120210116. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan proses sosial dan interaksi sosial. Yang pertama itu, proses sosial adalah sebagai cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Dalam proses sosial, objek pengamatan adalah peristiwa sosial atau perbuatan sosial yang harus dibedakan dari kegiatan biologis. Sedangkan sosialisasi adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Gagasan tentang normal dan sosial ini akan membentuk perilaku individu sesuai dengan tuntunan di masyarakat. Proses sosial ini akan terus berjalan dan berkembang seiringnya bertambah usia. Contohnya saja, ketika manusia lahir, maka dia akan berinteraksi dengan kedua orang tua dan keluarga. Ketika anak-anak akan bertemu dengan lingkungan dan teman seumurannya. Yang selanjutnya itu agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak yang melaksanakan proses sosialisasi di masyarakat. Kita mengenal 4 agen sosialisasi utama, yaitu keluarga, kelompok teman sebaya atau sepermainan, sekolah, dan media massa. Di dalam keluarga, peran orang tua sangat penting dalam memperkenalkan individu pada masyarakat tempat meninggalnya. Melalui interaksi yang terjadi di dalam keluarga, individu belajar tentang pola perilaku, sikap, keyakinan, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang selanjutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Contoh interaksi sosial antara individu yang pertama adalah saling menyapa. Meskipun terlihat singkat saja, tetapi saling menyapa adalah salah satu contoh interaksi sosial antara individu. Seperti seorang teman sekolah yang tidak kelas. Mereka bertemu di koridor kelas dan hendak menuju kantin. Ketika kedua teman sekolah ini saling menyapa, maka interaksi sosial sudah terjadi, meskipun tidak ada kelanjutan dari saling menyapa tersebut. Yang selanjutnya, konsep manusia. Manusia dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan manusia sebagai sistem. Yang pertama itu, manusia sebagai makhluk holistik merupakan makhluk yang utuh paduan dan unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Sebagai makhluk biologis maupun tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidup mulai dari lahir, tumbuh kembang, hingga meninggal. Sebagai makhluk psikologis, manusia memiliki struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan dan kemampuan berpikir secara kecerdasan. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu hidup dengan orang lain yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidup dipengaruhi kebudayaan. Dan sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dituntun. Yang selanjutnya, manusia sebagai sistem. Manusia sebagai sistem terdiri atas sistem adaptif, personal, impersonal, dan sosial. Baik, terima kasih.